Sampai di Surabaya tuh kaget, panas pol. Aduh, panas banget. Ternyata menusuk ke kulit ya guys. Di mana ya pantainya kok nggak ada. Pokok NTB itu sangat dekat dengan alam. Sepuasnya mau sunsetan, sunrise-nya sangat-sangat kental dengan budaya. Berbeda dengan Surabaya yang kota, yang bangunan-bangunan. Ya, city light, gedung-gedung City light. besar. Segala kegiatan tuh harus berpatokan dengan agama dan kitab Al-Quran. Ekepods, makin tahu, makin seru. Halo Sobat EKUPN Radio, Information and Entertainment Station, the best campus radio in town. Hai Ekemania, welcome back to Ekepods. Makin tahu, makin seru. Ekepods kali ini ada aku Reva Dan aku Daska dengan tema Culture Shock, Culture Surprise, Open Your Eyes. Oke Daska, hari ini kita mau bahas culture shock ya. Apa sih culture shock itu? Oke, culture shock itu kan identik dengan seseorang yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan budaya yang berbeda, entah itu dia dari luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Dan mereka memiliki seperti perbedaan budaya yang sangat berbeda dari asal mereka. Itulah yang dinamakan culture shock, Kak Reva. Oh, culture shock yang kayak gitu ya. Kirain culture skena-skena gitu, bukan ya? Bukan dong, itu mah Jaksel abis dong. Oke, hari ini kita nggak mungkin dong Daska berdua doang. Betul, kita ditemani oleh salah satu guest star paling cantik sedunia. Oke. Dari mana si gestar itu? Siapa si gestar itu Daska? Oke, pas Ekemin ini sudah kepo siapa sih guest star tercantik itu. Tanpa lama-lama mari kita sambut Kak Tamara. Halo Kak Tamara, apa kabar? Halo, baik. Kan apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mungkin Kak Tamara bisa kenalan dulu dengan Ekemania yang ada di rumah biar mengetahui siapa sih Kak Tamara itu sebenarnya. Oke, halo Ekemania. Perkenalkan, nama aku Wahda Intan Tamara. Sering dipanggil Tamara atau Ara, terserah gimana nyamannya aja. Aku dari jurusan Hubungan Internasional UPN Veteran Jawa Timur semester 3. Aku berasal dari Nusa Tenggara Barat, tepatnya aku tinggal di Kota Sumbawa. Nusa Tenggara Barat, jauh banget. Oke, tadi Kak Tamara bilang dari program studi hubungan internasional. Kalau boleh tahu, apa sih alasan Kak Tamara pilih hubungan internasional di UPN Veteran Jawa Timur ini? Oke, jadi first of all, aku sama sekali nggak ada niat masuk HI. Nggak ada sama sekali karena aku dari IPA dan aku pengen kuliah di ya saintek lah seperti itu. Nah, SNBP, SNBT, Mandiri aku full pilih FKG. Dokter gigi. Iya. Nah, jadi waktu itu SNBP udah nggak lolos, SNBT nggak lolos, Mandiri coba utul UGM semua nggak lolos juga. Jadi waktu itu juga lewat di beranda Instagram aku kalau UPN Veteran Jawa Timur itu lagi buka Mandiri jalur rapot. Nah dari itu aku lihat dong, aku survei dulu apa aja sih program studi yang ada di UPN Veteran Jawa Timur dan pada saat itu ada kedokteran. Nah aku pilihan pertama aku tuh kedokteran. Nah pilihan kedua nih bingung apa ya. Jadi aku mikir dulu ya apa ya skill yang aku punya dan aku bisa masuk ke jurusan itu. Akhirnya awalnya mau pilih ikom, ilmu komunikasi. Tapi karena aku suka yang something new, jadi aku pilih HI. Jadi seperti itu. Awal mula aku pilih HI UPN Veteran Jawa Timur. Oke, kalau menurut Kak Tamara sendiri, gimana sih rasanya jadi mahasiswa hubungan internasional di UPN Veteran Jawa Timur ini? Oke, tentunya yang pertama agak kaget ya, karena aku pikir pertama di HI itu belajarnya ya public speaking, communication, hubungan antar negara, ternyata lebih dari itu. Dan kita tuh harus mengulik lebih dalam lagi tentang HI seperti politik, isu-isu internasional, organisasi internasional, perdagangan internasional. Jadi itu salah satu yang bikin aku kaget, wah ternyata gini ya belajar HI nggak sesuai ekspektasiku gitu loh, seperti itu. Kalau tadi nyenggol kata ekspektasi nih, ekspektasi dan realita
itu kayak gimana gitu loh. Menurut Kak Tamara sendiri, ekspektasinya Kak Tamara itu gimana? Terus realitanya ternyata kayak gitu. Oke, aku kan sering lihat ya anak-anak HI dari universitas top 10 tuh lewat TikTok kan. Jadi aku pikirnya, oh HI UPN ini pasti banyak tugas ya, pasti ribet ya. Ternyata realitinya sesantai itu. Dan emang semenyenangkan itu, tugas pun jarang, dosennya baik-baik. Karena ekspektasiku kan HI, oh mungkin lebih serius, lebih bahas-bahas isu-isu internasional yang lebih serius, lebih ketat. Ternyata realitanya itu lebih santai, enjoy, dan tugasnya pun sedikit gitu. Oke. Oh iya, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih Kak Tamara, kita juga punya tagline dari Ekepots ini sendiri. Kalau misal kita nanti bilang Ekepots, makin tahu, makin seru. Oke. Mungkin bisa dicoba sekarang ya Kak Tamara ya. Siapa Kak Reva? Eke Pots, Makin tahu, makin seru. Oke, mari kita mungkin tadi kan Kak Tamara bilang Kak Tamara itu dari Nusa Tenggara Barat, NTB ya. Kak Tamara kalau di NTB dari lahir berarti? Dari lahir. Dari lahir sampai Umur 18 tahun dan baru merantau pas kuliah ini. berarti 18 tahun Iya, 18 sampai SMA tahun. berarti Kak ya? Iya, bener banget. Oke, kalau boleh tahu NTB itu yang seperti apa sih, yang ikonik di NTB itu apa aja Kak? Dari Oke. kita yang belum pernah ke NTB nih ya, mungkin bisa diceritakan sama Kak Tamara. Jadi menurut aku yang unik dari NTB itu kita bisa sepuasnya mau sunsetan, sunrise, karena deket banget guys. Cuman 5 menit, 10 menitan doang dari rumah. Mau sunset, mau sunrise, ke alam pun deket banget. Pokok NTB itu sangat dekat dengan alam, terutama di aku di Sumbawa. Kalau mau sunset ya udah 5 menit dari rumah udah nyampe pantai yang bagus gitu. Sampai di Surabaya tuh kaget, di mana ya pantainya, kok nggak ada gitu, jauh banget gitu. Jadi kalau di NTB juga kita tuh kalau mau belajar sangat-sangat kental dengan budaya. Apapun kegiatan, apapun yang kita lakukan pasti harus ada unsur budayanya, seperti itu. Oke, berarti kayak lingkungannya itu sangat pantai banget Bener ya banget. NTB itu ya. Berbeda dengan Surabaya yang kota, yang bangunan-bangunan. Ya city light, gedung-gedung City light. besar, Oke. ya. Itu seru banget sih buat anak sore kayak kamu ya. Lagi aku tuh suka banget namanya pantai Kak sebenarnya. Cuman ya tinggal di Surabaya ini kan ya pantainya sedikit gitu kan, dan harus keluar kota untuk bisa liburan di pantai. Mungkin itu sih yang aku pengen dari NTB itu kayak pantai. Seindah itu kan pantai di NTB kan ya. Ayo Kak? main ke NTB ayo Boleh, kapan-kapan. Ayo. boleh banget itu. Dan tadi Kak Tamar sempat nyinggung soal NTB itu berkaitan dengan budaya. Bener kan? Berarti, Bener banget. kita tahu kan Indonesia itu banyak banget budayanya, 1000 lebih, bahkan ratusan, bahkan apapun lah namanya. Kalau perbedaan culture-nya di NTB dan di Surabaya ini apa sih Kak yang buat Kak Tamar tuh kayak beda banget nih sama aku di rumah. Maksudnya kayak culture yang aku sering akuin di NTB sama di Surabaya itu perbedaan gimana? Menurut aku tuh agak cukup besar ya perbedaannya, karena di NTB itu kita tuh oh ya by the way, NTB tepatnya di kotaku di Sumbawa itu ada yang namanya adat barenti laku syara barenti laku kitabullah. Jadi itu kita menerapkan segala kegiatan tuh harus berpatokan dengan agama dan kitab Al-Quran. Jadi seperti itu. Dan di Sumbawa dan NTB itu dia tuh kekeluargaannya sangat-sangat hangat. Jadi kemana-mana tuh berkeluarga, berkelompok. Jadi sementara pas aku di Surabaya kaget kok individu semua ya, sendiri-sendiri semua. Itu sih yang bikin aku kaget. Terus bahasa juga, karena di Sumbawa tuh lebih halus, lebih sopan, pokok lebih enak lah didengar. Sampai nyampe di Surabaya, wah gini ya ternyata. Beda-beda Logat-logat orang Surabaya tuh agak bikin kaget sih, seperti itu. Kalau dari makanan mungkin ada yang berbeda gitu, apa Kak? Bisa diceritakan lagi Beda mungkin? banget sih, kan Lombok, NTB gitu pedes, asin, gurih. Sementara waktu di Surabaya, wah manis-manis nih. Terus kalau ada yang bilang menunya di pedes, nggak beneran pedes gitu loh menunya. Itu yang bikin aku kaget sih. Oke, berarti pedesnya Surabaya dan NTB itu beda berarti. Beda banget. Nah, kalau di Surabaya sendiri kan ini ya, Kak Tamar udah ngekos di Surabaya. Ngekos. Itu setelah mungkin 1 tahun ya kuliah di UPN Veteran Jawa Timur, sudah merasakan kekeluargaan gak sih dari teman-teman sekitar mungkin, atau dari lingkungan-lingkungan kos dan lain-lainnya? Kalau basically dari lingkungan kos sih
Kurang ya, karena aku nggak terlalu akrab, karena kita kan masing-masing sibuk ya sama kepentingan diri sendiri. Ada yang soalnya kalau tangga kosku anak teknik-teknik, jadi mereka sibuk semua ya dengan lapraknya, sementara aku HI sangat santai, jadi seperti itu. Oke. Nah, kalau Kak Tamara tadi bilang tetangga kosnya adalah kebanyakan mahasiswa teknik berarti ya, yang laprak terus nih, Laprak sibuk nih, nggak ada teman di rumah. Kalau Kak Tamara sendiri kesibukannya belakangan ini kira-kira apa nih Kak yang paling sibuk gitu? Jadi aku tuh nggak ikut organisasi di kampus ya, jadi aku lebih ikut kepanitiaan, volunteer, dan saat ini aku jadi anggota Sensible Indonesia yang dimana itu berfokus sama kesetaraan gender. Jadi mungkin aku lebih fokusnya sekarang tuh ikut-ikut organisasi di luar kampus, volunteer, kepanitiaan, dan ngendorse sih kayak gitu kesehariannya. Berarti lebih ke volunteeran kampus. Pernah nyoba di luar kampus mungkin? Pernah, aku sering ikut volunteeran di luar kampus. Kamu juga sering. Iya. Oke. Nah, kalau di volunteeran sendiri kayak lingkungannya tuh apakah sudah klop gitu dengan Kak Tamara yang tadi bilang kan di NTB kekeluargaan banget nih, humble gitu. Sedangkan di kota kan ya individu gitu. Nah, tapi kan Kak Tamara yang mengikuti volunteer, itu lingkungannya seperti apa? Apakah sudah klop dengan Kak Tamara apa bagaimana? Jadi menurut aku lingkungan luar sama lingkungan dalam kampus nggak jauh beda ya, tergantung kita gimana kita bisa menyelesaikan diri sama orang-orang baru. Jadi menurut aku udah klop sih ya, karena memang mungkin sefrekuensi atau sepemikiran, jadi enak banget langsung nyatu sih sama teman-teman yang baru ketemu di luar kampus gitu. Berarti langsung klop gitu ya? Ya langsung klop gitu. Dari semua yang udah Kak Tamara ceritain nih, udah Kak Tamara bilang, apa sih first experience-nya sebagai mahasiswa rantau di UPN ini? Oke, yang pertama pasti panas, Paul. Aduh, panas banget. Surabaya itu bener-bener panas karena pertama kali waktu aku technical meeting prodi, waktu itu mau ospek, aku jalan kan dari kos karena memang deket banget, 3 menitan kalau jalan. Aku kira ya udahlah Surabaya jam 9 pagi masih aman ya mataharinya. Ternyata menusuk ke kulit ya guys, bener-bener kayak wah panas banget, panas. Jadi yang awalnya ekspektasi habis kampus nge-mall, ternyata nggak bisa ya, jauh banget mallnya ternyata dari UPN gitu. Nah, itu setuju banget karena Surabaya mataharinya satu orang satu. Iya, apalagi kalau sudah jam 12 Iya, siang bener itu. banget, panas. Ya Allah. Aduh, itu ya Allah panas banget. Dan ya UPN nggak terlalu dekat dengan mall mana-mana sih Kak. Jadi ya gitulah. Kita mau ke mall juga setelah ada kuliah itu kok rasanya kayak jauh. Capek, mager. Nanggung gak sih Kak? Ya sih. Dan tadi Kak Tamara bilang jalan ya. Jalan. Berarti Kak Tamara masih bisa dibilang melakukan healthy lifestyle. Iya, dulu semester 1, sekarang udah ada kendaraan. Udah ada kendaraan. Udah capek ya jalan terus bolak-balik. Aduh, panas juga. Oke. Nah, Kak Tamara sendiri ini kan tadi sudah bilang mengikuti banyak volunteeran ya, terutama di di kampus, di luar kampus, dan mengikuti kepanitiaan yang lainnya juga. Itu kan di dunia lingkup kampus. Sebelum ke kampus, apakah Kak Tamara sudah mengikuti kayak beberapa event atau mungkin kepanitiaan juga, atau mungkin perlombaan-perlombaan gitu yang Kak Tamara lakukan sebelum masuk jenjang perkuliahan gitu? Kalau ditanya lomba, aku cukup banyak ya ikut lomba sebelum masuk kuliah. Aku sering ikut cipta puisi, aku suka nulis puisi BTW, aku suka banget nulis puisi, iya. Aku suka baca puisi dan itu aku lombain yang aku karya-karya puisiku. Aku juga sering ikut pageant Putri Indonesia, Duta Pariwisata, Duta Anti Narkoba. Aku suka ikut pageant sih karena itu yang bikin aku keluar dari zona nyamanku sih gitu. Banyak ya, banyak ya. Kaget aku. Kaget sekali, saya juga begitu. Ngomong-ngomong tadi kata Mara katanya ikut pageant ya. Ya, pageant. Boleh dong Kak sharing sedikit gimana sih sampai bisa ikut pageant itu dan gimana rasanya, kayak feel-nya itu gimana, vibes-nya gimana begitu. Oke, pertama tuh aku dulu dari kecil memang sering disuruh orang tua aku ikut naik panggung, ikut fashion show gitu-gitu lah. Karena orang tua aku memang support banget aku ikut kayak gitu ya. Jadi awalnya ikut fashion show, akhirnya waktu mau masuk SMA, orang tua aku ajak aku untuk keluar dari zona nyaman. Salah satunya waktu itu ikut Putri Remaja Indonesia Nusa Tenggara Barat pada saat itu. Dan aku ya udah cuma ngikut doang karena orang tua yang daftarin, ya udah ikut aja. Ternyata alhamdulillah rezeki jadi runner up 4.
setelah itu ikut lagi, jadi ketagihan gitu loh. Tapi orang tuaku malahan makin semangat buat aku ikut kegiatan-kegiatan pageant. Sampailah pada puncaknya waktu ada pemilihan Putri Indonesia Nusa Tenggara Barat pada saat itu tahun 2024. Nah di situ aku memang nggak mau ikut sih, karena memang usiaku pada saat itu masih 17 tahun dan di malam grand final baru 18 tahun. Nah di situ orang tua aku diam-diam daftarin. Aku kaget dong. Walah kok didaftarin sih? Aku kan masih pengalamanku nggak sebanyak finalis-finalis lainnya. Yang lain kan sudah sarjana, udah kerja. Jadi kayak aku yang masih 17 tahun pada saat itu agak pesimis ya. Tapi ya mau gimana lagi? Orang tua udah support dan aku harus bisa keluar dari zona nyamanku gitu. Oke, berarti memang support orang tua itu penting Bener banget banget, ya. bener banget. Dan orang tuanya nggak salah nih, karena Kak Tamar secantik ini, senyum ini, cheerful banget dari tadi. Dan sekeren ini, karena di balik kata Mar yang Amin, sekeren ini ada amin. orang tua yang lebih keren. Betul banget. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Oke. Nah, tadi kan Kak Tamara juga menyinggung perlingkungan ya di dunia perantauan ini gitu kan. Kayak gimana sih Kak biar bisa tetap aktif gitu di dunia perkuliahan, terutama dengan latar belakang budaya yang berbeda, latar belakang mungkin pertemanannya juga yang berbeda. Itu menurut Kak Tamara bisa merespon itu gitu, tetap aktif tuh seperti apa Kak? Jadi awalnya saat aku kuliah di Surabaya, kan di kota besar ya, dari Sumbawa yang kecil yang terletak di NTB itu tiba-tiba ke kota besar, agak kaget ya pastinya. Aku awalnya pesimis sih, bisa nggak ya tetap aktif, bisa nggak ya kayak waktu di NTB, bisa nggak ya tetap aktif dalam kegiatan apapun. Awalnya awal-awal itu aku nggak kepikiran buat ikut ini, jadi nggak sampai segitunya. Jadi awal-awal aku ngerasa bahwa aku nih ter-challenge, ada di Surabaya dari kota kecil tiba-tiba kota besar, aku nge-challenge diri aku sendiri, bisa nggak ya aku ngelakuin ini semua, bisa nggak ya aku kayak di NTB. Nah pada saat itu aku nyoba-nyoba dong ikut kepanitiaan kampus. Wah kok enak ya, kok nyaman ya, ketagihan terus. Ketagihan terus ya berarti. Tapi ya? aku tetap ikut kegiatan yang dimana nggak di luar kapasitas kemampuanku. Jadi tetap nyambung sama skill aku sih, biar aku nggak keteteran juga gitu. Ngomong-ngomong soal keteteran nih, gimana tips and trik dari Kak Tamara biar balance gitu loh antara pendidikan, terus event atau volunteer yang Kak Tamara ikutin? Jadi pertama-tama aku harus pikir dulu tujuan utamaku ngerantau ini apa, yaitu kuliah. Nah, walaupun aku ikut banyak kegiatan, tapi aku harus nggak boleh lupa sama akademik aku dong, yaitu kuliah di UPN Veteran Jawa Timur. Apalagi hubungan internasional yang gimana kita harus baca berita tiap hari, baca artikel, baca jurnal seperti itu. Jadi misalnya gini, aku ikut kepanitiaan, misalnya minggu ini aku ikut kepanitiaan, aku nggak boleh ganggu nih waktu kepanitiaanku dengan kegiatan lain biar nggak keteteran. Nah di minggu selanjutnya apa ya yang bikin aku semangat lagi, yaitu ikut volunteeran, ketemu orang-orang. Nah, setelah ikut volunteeran ngapain lagi ya biar enjoy di kos sendiri, ya udah ngambil endorse. Jadi gitu terus. Maksud aku tuh aku nggak pernah maksa diri aku buat aktif terus, nggak. Tetap ikut tapi nggak di luar kapasitas diri kita sendiri gitu. Wow. Ngambil endorse. Iya, karena kalau dilihat dari Instagramnya, emang Kak Tamara ini banyak endorsannya Daska. Nggak segitu banyak sih, lumayan. Lumayan lah ya. Lumayan. Oke. Tapi kan tadi sampai ngambil endorse tuh, berarti untuk mencari kesibukan. Bener kan? Kalau kita sibuk, pasti kita ada namanya stres. Kamu juga stres nggak sih, Reva? Stres banget. Stres banget kan? Kadang kalau misalnya kita kebanyakan sibukan gitu. Kalau dari Kak Tamar sendiri, tips untuk biar nggak stres itu gimana? Aku selalu self reward. Self-reward. Self reward. Jadi kalau aku misalnya benar-benar lagi stres banget, capek dengan segala-galanya, udah aku cari makanan yang aku suka, cari minuman yang aku suka, deep talk sama keluarga, itu benar-benar nge-charge energiku banget sih. Kalau aku lagi stres, lagi malas di kos, aku bakal lakuin itu biar energiku kembali lagi gitu. Oke. Berarti tadi apa? Self reward. Self reward. Kalau Reva? Aku sama, aku mesti self reward. Kalau kata Tamara sendiri biasanya kalau self reward tuh apa sih yang mau dibeli atau apa yang mau dilakuin gitu? Aku ke makanan sih, aku suka kuliner. Kalau makan enak tuh kayak rasanya bahagia banget gitu loh. Sama. Gitu kan, sama kan? Tapi kalau aku sih lebih ke
recharge energi dengan tidur. Tidur. Self rewardku adalah tidur sih. Jadi dia capek tidur tuh udah itu recharge, ngecas banget itu energi itu. Kan tadi Kak Tamar sudah bercerita dari NTB pindah ke Surabaya, ngekos, ikut volunteeran dan segala macam. Jadi kita mungkin sudah mengenal nih, Ekem ini juga di rumah sudah mengenal Kak Tamara. Tapi ada nggak sih fun fact yang Kak Tamar sendiri kayak ini aku banget nih, yang orang lain nggak jarang tahu nih. Itu apa Kak? Mungkin bisa diceritakan sedikit aja. Fun fact aku yang tadi aku ngomongin, orang-orang nggak semuanya tahu aku suka nulis puisi karena aku orangnya kayak ya udah di Instagram gini, aku tuh orang-orang nggak kepikiran kalau wah anaknya dia puitis banget ya ternyata. Dan aku punya akun tuh aku nggak banyak follow orang sih, buat aku nuangin puisiku, nuangin apa yang aku rasain, jadi semua aku tuangin di puisi aku. Jadi fun fact-nya itu aku suka nulis puisi ya, mungkin itu sih yang mungkin orang-orang nggak tahu gitu. Nah ini guys, kalian yang mau tahu, yang mau lebih tahu Kak Tamara suka bikin puisi. Mungkin bisa ceritakan nggak kayak puisi itu kayak gimana sih yang biasanya Kak Tamara tulis gitu? Aku biasanya nulis puisi ya pertama tentang cinta lah ya, cinta. Itu relate ya? Iya relate banget. Terus situasi sekarang, misalnya aku lagi capek, lagi bosan, aku nulis puisi. Dan waktu itu juga aku ada ikut lomba puisi tentang waktu politik di Indonesia masih kacau-kacaunya, aku juga nulis gitu. Jadi tergantung situasi aku sih gimana. Mungkin selain puisi Kak Tamara punya hobi yang lain selain menulis puisi? Aku hobiku renang, modeling, itu aja sih. Renang dan modeling. Renang, modeling gitu. Wow, tetap healthy lifestyle ya berarti ya? Ya benar. Oke, kalau aku sendiri sih biasanya hobi ya. Aku lagi sering bela diri. Yes, aku sempat vakum sih sebenarnya beberapa lama. Cuman akhirnya memutuskan kembali ikut bela diri dari nol lagi. Keren Daska. Kalau aku Keren. hobiku apa ya? Apa? Main Roblox. Roblox. Oh, oke. Kalau game Kak Tamar juga suka? Kurang sih, aku jarang banget main game, jujur. Iya. Bisa dicoba kali itu. Ajakin Reva main bareng. Kita bisa main Roblox bareng Kak. Aku nggak punya Roblox tapi. Download dulu. Oke, tadi sudah banyak berbincang Kim ini dengan Kak Tamara, mulai dari kehidupannya, lifestyle-nya, sampai sudah hobi. Bahkan hobinya adalah renang. Yang dimana hobi renang itu sebenarnya adalah hobi yang jarang untuk anak muda karena kan bergerak kan, apalagi olahraga yang mirip tenis. Pedal. Ya pedal. Pedal. Pedal itu kan yang lagi viral Iya. gitu ya. Oke. Setelah pertanyaan yang panjang banget dan itu, kita ada mini games buat Kak Tamara. Ya. Wow. Gimana gamenya, Jaska? Gamesnya adalah hoax or fact. Jadi hoax atau fakta. Oke, kita akan menanyakan beberapa pertanyaan yang bisa Kak Tamara jawab secara singkat aja. Oke. Pertanyaan pertama. Jeng. Kok aku deg-degan ya jadi. Aku jadi deg-degan nih. Mahasiswa rantau biasanya jadi lebih mandiri dalam mengatur jadwal kuliah dan organisasi. Hoax or fact? Fact. Fact. Kenapa tuh? Karena jujur aku dari SD sampai SMA itu semua keperluanku tuh orang tua yang bantu ya. Semua orang tua yang atur jadwal ini itu. Sampainya aku di kuliah, wah gimana ya caranya biar aku tetap mandiri tanpa orang tua aku di sampingku. Yaitu kuliah, harus atur kuliah, harus atur waktu kuliah, kegiatan, ikut belajar dan lain-lain. Jadi menurut aku kalau kita jadi mahasiswa yang rantau, menurut aku lebih mandiri aja sih, lebih bisa atur waktu gitu. Oke, mandiri banget ya berarti ya setelah merantau ya. Bener banget mandiri. Kalau dari support ortu sendiri untuk Kak Tamara selama merantau ini gimana sih? Orang tua aku tipe yang selalu ajak deep talk ya setiap kegiatan. Misalnya dari pagi sampai malam aku kegiatan, ya udah malam ini ajak deep talk. Gitu terus setiap hari. Jadi menurut aku itu salah satu hal yang bikin aku semangat sih, bikin aku bangkit lagi kalau lagi capek, lagi malas-malasan. Deep talk sama orang tua tuh benar-benar nge-charge energi aku gitu. Oke, berarti teman curhatnya orang tua. Orang tua. Keren. Biasanya anak muda kan GPT. apa biasanya GPT, Iya, AI GPT, gitu AI ya, bener banget. Oke, next. Culture shock cuma terjadi di awal kuliah, hoax or fact? Hoax. Why? Kenapa tuh?
karena dari semester 1 semester 3 ini aku selalu mengalami culture shock ya. Kayak setiap kegiatan, wah kok gini ya, wah kok gini. Jadi menurut aku nggak di awal kuliah doang. Aku pun yang sekarang di semester 3 yang udah setahun di Surabaya tetap mengalami culture shock gitu. Dan begitulah teman-temanku gitu. Sampai semester 3 ini, culture shock yang paling sering Kak Tamara alamin itu yang seperti apa sih gitu? Contohnya seperti apa gitu? Apa ya, banyak sih. Misalnya kalau di kegiatan, aku lebih culture shock kalau main sih, ketemu teman baru. Ternyata oh gini ya pergaulan di Surabaya, oh ternyata sangat jauh dengan yang di NTB, oh begini ya ternyata cara ngomongnya beda banget sama yang aku temuin di Sumbawa. Jadi gitu, lebih ke perilaku individu ke individu sih gitu. Oke, berarti pertemanan lagi, kembali ke Iya, pertemanan ya Kak ya. pertemanan. Oke, nah kalau misalnya teman-teman Kak Tamara sendiri selama sudah 1 tahun kuliah nih, pasti temannya nambah dong. Iya, nambah. Teman Kak Tamara sendiri gimana tuh? Ketika tahu Kak Tamara merantau jauh dari NTB. Wah, mereka supportful banget sih aku karena aku tahu jauh ya. Jadi mereka tuh selalu kasih tahu aku keadaan di Surabaya gimana sih caranya ini. Mereka selalu kasih tahu aku tempat yang enak buat gini-gini. Jadi menurut aku punya teman yang asalnya Surabaya sementara aku dari NTB tuh bener-bener enak sih. Terutama teman aku sangat-sangat support, sangat-sangat baik, bikin aku nyaman di lingkungan mereka gitu. Oke. Mungkin Next. kayak ini ya, apa namanya? Teman itu adalah menjadi keluarga kedua. Iya, benar Betul banget, ya? benar. Oke, nice. Nah, ini pertanyaan berikutnya berkaitan dengan teman nih. Oke. Jadi teman-teman Kak Tamara bisa dijawab juga mungkin di rumah yang menonton ya. Halo. Berbaur di kegiatan luar kampus lebih mudah daripada di dalam kampus. Hoax or fact? Apa tadi? Berbaur dengan kegiatan di luar kampus itu lebih mudah daripada di dalam kampus. Hoax sih. Kalau menurut aku lebih enak dalam kampus karena kita udah kenal gitu loh dari awal masuk kuliah dari semester 1 udah kenal, ketemu di ospek, jadi makin nyambung aja jadi sefrekuensi gitu loh. Kalau di luar menurut aku enak, mudah tapi agak tricky karena kita kan baru ketemu ya first impression. Jadi kita takut kasih first impression yang buruk buat mereka. Jadi menurut aku lebih gampang di dalam kampus sih gitu. Awalnya Kak Tamara berbaur sama teman-teman Kak Tamara ini gimana sih? Kan pasti ada kayak perbedaan yang signifikan gitu. Jujur Li, kalau teman-temanku sangat gimana ya, langsung berbaur sama aku sih. Dari segi bahasa enggak ya, karena mereka logatnya juga logat Jawa gitu ya. bukan Jawa sih, kayak ke Jakarta gitu loh, nggak ada unsur-unsur Jawanya gitu malahan. Aku juga heran, kalian bener orang Surabaya? Karena memang logatnya juga masih enak aku dengar, kalau ngomong sesama kita juga masih enak buat kita pahami, jadi ya fine-fine aja gitu. Oke, berarti aman ya? Aman banget. Aman ya. Ngerasa kayak ini gak sih Kak? Kagok itu apa ya? Canggung gitu awal-awal pertemanan di Surabaya gini. Iya, canggung sih. Jujur ini canggung banget karena aku dari NTB ya, kota kecil kayak ya udah di Sumbawa di mana-mana tuh susah. Nyampe di Surabaya, wah takut nih, canggung kan kita dari pulau yang kecil tiba-tiba ke kota besar, pasti ada rasa canggung sih di diri ini. Nice. Pertemanan berarti sangat di luar kampus itu hoax. Hoax. Next, adaptasi pertemanan lebih penting daripada dunia akademik. Hoax or fact? Kayak aku nggak bisa jawab deh ini. Karena tuh dua-duanya punya bobot yang sama gitu loh. Adaptasi pertemanan juga punya peran penting dalam kehidupan kita di kampus dan akademik juga penting gitu. Jadi saling melengkapi ya. Iya, saling melengkapi. Karena kita juga harus tahu tujuan utama kita ngerantau tuh apa ya, kuliah buat cari ilmu, wawasan dan lain-lain. Sementara kalau teman itu bantu kita buat dapat ruang yang nyaman, ruang yang sehat, ruang yang tenang buat kita gitu. Wow, berarti tidak bisa menjawab berarti kan ya, Tidak Kak? bisa menjawab. Saking sabarengannya gitu. Oke. Kalau untuk Kak Tamara sendiri, apa sih caranya kok bisa tetap balance gitu loh antara belajar, kuliah, main, volunteer seperti itu? Aku udah sedikit singgung tadi kalau aku tuh nggak pernah lakuin sesuatu di luar kapasitas diri aku sendiri. Jadi aku tetap atur waktu aku nggak mau maksain hari-hari aku tuh full dengan kegiatan semua. Kalau aku bener-bener lagi capek ya udah aku rest. Kalau aku bener-bener lagi pengen ya udah aku ikut. Kalau aku bener-bener lagi
butuh ketemu orang banyak, ya udah aku ikut volunteeran. Jadi tergantung aku, tapi walaupun tergantung aku, tapi aku harus tetap bisa atur waktu tuh biar nggak bentrok semua gitu. Oke, berarti tetap kembali ke time management Iya, ya. benar banget. Nah, itu bisa dicontoh banget itu Iya, Das. lagi time managementku kayak amburadul. Sudah belakangan ini lagi banyak kegiatan. Kamu juga banyak kegiatan kan Reva ya? Banyak banget. Waduh, Apa, Reva, sibuk-sibuk apa? ya. Kak Reva apa kamu? Kalau aku sekarang lagi sibuk ospek. Ospek? Jurusan iya. Itu udah menguras energi? Enggak sih. Enggak, berarti tetap semangat. Semangat. Semangat teman-teman. Oke, Kak Tamar ini udah cerita banyak ke kita, ke Ekemeni yang ada di rumah juga. Dan aku mungkin punya sedikit permintaan buat Kak Tamara. Oke, untuk Kak Tamara sendiri boleh kasih tips and trick ke Ekemenia sebagai anak rantau. Kalau tips and trick dari aku, yang pertama jangan kaget dengan culture shock yang ada di tempat rantau kalian, karena itu merupakan salah satu proses kalian belajar mengenal lebih jauh lingkungan tempat kalian tinggal, berproses, bertumbuh, dan juga tetap cari lingkungan yang sehat, support system yang baik seperti ikut organisasi, teman, dan juga jangan ragukan diri kalian sendiri, jangan bandingkan diri kalian sendiri dengan orang lain, karena setiap orang punya something special dari dirinya itu. Oke, terima kasih Kak Tamara untuk sarannya. Berarti biar nggak takut rantau itu kalau misalnya dari Kak Tamar sendiri, tambah sedikit lagi mungkin apa nih Kak? Biar kayak aku bisa nih, aku pede nih tinggal di kota besar gitu. Aku lebih ke percaya diri banget ya. Aku sangat percaya diri sih, tipe orang yang percaya diri, dan aku nggak kalau aku ragu sama diriku sendiri, aku selalu gimana ya? Aku selalu kembali lagi, aku pelajari diriku seperti apa, biar aku tuh nggak ngeraguin diriku lagi di depan orang-orang lain gitu. Keren. Kuncinya adalah percaya diri. Kalau nggak kita siapa lagi? Betul banget. Oke Kak Tamara, setelah banyak banget kita sudah ngobrol-ngobrol nih teman-teman Ekemenia bersama Kak Tamara, mulai dari kehidupannya seperti apa, awal ngerantau itu bagaimana, dari cerita-cerita yang tadi di Surabaya dengan teman-temannya, dan banyak hal lagi kayak itu terlalu sangat-sangat wonderful. Sesuai dengan gestur kita hari ini, wonderful, cantik, ceria. Terima kasih, Keren amin. sekali ya Kak Tamara ya. Oke, berarti kesimpulan dari Ekepots hari ini adalah kalau kamu menjadi orang rantau, pede ya Kak ya? Pede, harus percaya diri. Dan apapun itu lakukan. Lakukan aja. Ya, dan kalian harus pinter-pinter banget nge-manage waktu kalian ya guys, antara kuliah, volunteer, dan lain-lain. Oke. Sebenarnya kita ingin membahas banyak hal lagi nih Kak Tamara, cuman berhubung kita sudah di penghujung acara, jadi ya kita harus berpisah Ekemenia dengan Kak Tamara ini. Sedih banget. Mau ketemu lagi. Ya, nanti ya di luar. Oke. Oke. Nah, teman-teman mungkin yang bisa kepoin Kak Tamara, boleh di-spill media sosial Kak Tamara? Aku punya Instagram w.tamara, sama TikTok w.tamara juga sama. Oke. Nah, EKUPN Radio ini juga punya Instagram loh guys. Kalian bisa cari di Instagram EKUPN Radio, dan juga ada YouTube EKUPN Radio, dan Spotify Akrab. Oke. Mungkin sebelum penutupan terakhir nih Kak, kita bisa tagline ya. Tagline EKUPN Radio dan EKUPN Radio tagline dulu. Ekepots. Oke. EKUPN Radio, Information and Entertainment Station, the best campus radio in town. Ekepots, makin tahu, makin seru. Culture shock, culture surprise, open your eyes. Oke, mungkin terima kasih Kak Terima Tamara kasih, telah Kak Tamara. meluangkan waktunya pada malam hari ini. Kami berdua mohon maaf apabila ada kesalahpahaman kata. Terima kasih juga buat teman-teman UPN Radio yang udah ngundang aku di sini buat sharing-sharing about NTB. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Tamara. Mungkin Kak Tamara bisa say goodbye to Ekemenia yang di rumah. Oke. Goodbye Ekemenia. Goodbye. Ekepots, makin tahu, makin seru.